Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan soal KSM tahun 2021 bidang fisika ya. Dimana kita sudah membahas sampai nomor 12, kita langsung masuk sekarang nomor 13 ya. Nah, di sini nomor 13 ada deskripsinya ya, yaitu dalam satu bagian kitab Al-Asrar fi Nata'ij Al-Afkar karya ilmuwan Islam Andalusia bernama Ahmad Ibnu Khalaf Al-Muradi pada abad ke-11 Masehi. Dia telah mengembangkan sistem mekanika pengangkat objek sebagaimana berikut ya. Nah, ini jadi pengangkat objek itu seperti dongkrak ya. Jadi sebuah dongkrak itu tipe gunting dengan bentuk segi 4 yang terikat pada bagian berulir G ya, pada pemutar dorong di titik D ya. Ulir memiliki diameter rata-rata 10 mm dan perpindahan titik putaran sebesar 3 mm. Nah, asumsikan bahwa dudukan AB dan garis DG akan tetap horizontal di bawah beban ya. Dan abaikan gesekan pada bantalan di D. Jika diketahui panjang GI sama dengan DI sama dengan 160 mm, panjang HI sama dengan CI sama dengan 80 mm, koefisien gesekan 0,20 untuk ulir yang dilumasi, dan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, maka torsi M pada pemutar dorong D yang diperlukan untuk menaikkan beban 2000 kg adalah berapa gitu ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini teman-teman semuanya, saya akan jelaskan dulu konsep batang ya. Jadi batang itu ada batang yang bermassa dan tak bermassa. Nah, untuk batang yang tak bermassa bisa kita lihat di sini ya. Saya sudah menguraikan ya. Dimana di sini batang, di sini ada poros ya. Ini ada poros, ini ada porosnya. Ini poros, ini poros. Nah, jadi kalau kita memiliki batang seperti ini, maka harusnya poros itu akan memberikan dua arah gaya, yaitu gaya V sama arah H kepada batang itu. Nah, tetapi ketika kita masukkan sigma fx sama dengan 0, maka nanti kita peroleh H1 min H2 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga H1 sama dengan H2 ya, ataupun gaya pada sejajar batang itu sama ya. Dari poros kiri sama poros kanan harus sama. Sigma Fy sama dengan 0, yaitu F1 plus F2 sama dengan 0. Artinya apa? F1 sama dengan minus F2. V1 sama dengan minus V2. Sementara sigma torka terhadap pusat massa di sini ya, terhadap pusat massa yang di tengah di sini harus sama dengan 0 juga. Sigma torka pada pusat massa itu adalah V1 dikalikan L per 2 minus V1 L per 2 sama dengan 0, sehingga V1 sama dengan F2. Ketika kita gabung sigma Fy sama sigma torka terhadap pusat massa ini, kita peroleh V1 itu sama dengan 0 dan juga V2 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya untuk batang tak bermassa V1 dan V2 itu tidak ada teman-teman semuanya ya. Nah, untuk batang tak bermassa ya. Sementara untuk yang bermassa ada, yaitu V1 tidak 0 dan V2 tidak 0 juga. Nah, langsung saja ke sini ya. Sehingga nanti kita untuk sistem ini kita memiliki gaya engsel G kepada batang G itu ke arah miring ke sini ya. Kita sebut F1 karena D itu simetris dengan G, maka juga memberikan gaya ke arah miring sini adalah F1 juga. G memberikan gaya pada GF sebesar F2 ya, F2. Begitu juga D ke DE itu adalah F2 juga. Oke, baik. Nah, kita tinjau sistem yang ini ya, sigma F yang sini. Nah, ini masanya adalah M ya, maka kita tinjau sigma F-nya. Sigma F arah Y-nya, maka sigma F Y sama dengan 0 ya. Minimal agar dia akan bergerak ya. Sigma F Y di sini ada 2F1 dikalikan dengan sin 30 derajat dikurangin dengan MG itu sama dengan 0 teman-teman semuanya. Sehingga F1 sama dengan apa? Sama dengan MG per sin 30 derajat 2 kali sin 30 derajat, dan ini sama dengan MG karena sin 30 adalah setengah. Nah, terus kemudian teman-teman semuanya kita tinjau sigma Fy bagi D ya. Nah, sigma Fy bagi D. Nah, sigma Fy bagi D sama dengan 0 juga. Nah, gaya-gayanya itu apa? Ada F1 ke arah atas sama F2 ke arah bawah. Sehingga nanti kita peroleh F1 sin 30 derajat dikurangi F2 sin 30 derajat sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita peroleh nilai dari F1 ya. F1 itu akan sama dengan ataupun 2 kali F1 itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan
F2 gitu, yang sama dengan M dikalikan G, jadi gitu. Oke, baik, jadi gitu teman-teman semuanya ya, berkaitan apa namanya itu, F1 dan F2 itu adalah sama, yaitu sama dengan MG. Nah, kita sudah dapat F1 dan F2. Nah, sekarang kita lanjut ke sigma F arah horizontalnya, arah X-nya bagi titik G ya. Nah, teman-teman semuanya, karena di sini ada ulir ya. Ulir itu ketika kita bentuk, maka kita bisa membentuk seperti halnya apa namanya itu, ketika kita ulirkan seperti ini ya. Ulir itu seperti ini ya. Ulir tuh kayak gini, terus ke belakang, gini lagi kan, gini ya. Nah, sulit ya menggambarkannya. Coba kita gambarkan seperti ini aja. Ini ada batang, maka nanti ulir seperti ini ya. Ulir masuk ke belakang. Nah, kan kayak gini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, maka ketika teman-teman semuanya menjabarkan yang ini ataupun memperpanjang ini, seperti halnya apa? Seperti halnya segitiga teman-teman semuanya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Dimana jarak ulir ini katakanlah jaraknya adalah X ya. Ini jaraknya adalah X, ini adalah X-nya di sini ya. Terus satu kali putaran misalkan jari diameternya adalah D, maka ini adalah PD teman-teman semuanya. Nah, theta itu apa? Theta itu sudut ini ya. Nah, ini tetanya. Ini theta ya. Nah, jadi theta itu di sini. Oke. Baik, jadi gitu. Nah, teman-teman semuanya, nanti N itu ke arah sini teman-teman semuanya. Ke arah miring sini ya. Ataupun ketika kita gambarkan N itu ke arah sini. Nah, N itu akan melawan yang namanya gaya horizontal F1 dan F2 gitu ya. F1 dan F2. Sehingga horizontal itu berarti kalau untuk bidang miring itu ke arah atas ya horizontalnya, maka ini sama dengan yang ini, yaitu N kali cos theta ya. Yang N kali cos theta ini. Jadi gitu, karena di sini adalah theta. Nah, jadi N cos theta itu akan melawan. Jadi N cos theta itu ke arah sini teman-teman semuanya. Nah, ini adalah N cos theta karena bagi G itu akan mengalami GF1 ke arah bawah dan F2 ke arah atas ya, aksi reaksi ya. Karena F1 itu bagi batang GI ke arah atas, maka bagi engsel ke arah bawah. Nah, maka nanti seperti itu ya. Nah, N cos theta melawan F2 dan F1. Nah, sehingga ketika kita sigma F kan ya, sigma F arah X untuk G ya, untuk G itu sama dengan 0 juga, yaitu apa? N cos theta dikurangi F1 plus F2 cos 30 derajat teman-teman semuanya. Sehingga nanti kita peroleh apa? N itu sama dengan 2 kali mg, karena F1 plus F2 adalah 2 kali mg dikalikan cos 30 derajat dibagi dengan cos theta teman-teman semuanya. Oke. Jadi itu, jadi kita peroleh nilai N-nya seperti itu. Nah, ini adalah nilai N-nya. Nah, terus kemudian setelah kita dapatkan N, kita tahu N itu nanti akan memberikan manifestasi gaya gesek ya. Nah, gesekan pada anunya, katakanlah gesekannya ke arah bawah ya. Ini gesekan F-nya. Oke. Nah, berapa gaya gesek itu besarnya? Gaya gesek itu besarnya adalah F sama dengan mu dikalikan dengan N. Oke, kayak gitu. Nah, baru setelah ini kita langsung bisa menggunakan usaha ya untuk menentukan berapa nilai M. Nah, jadi delta W total harus sama dengan 0. Dimana delta W ini berasal dari M dan juga delta W berasal dari F kecil, dari GG saya. Nah, delta WM itu sama dengan apa? Sama dengan M dikalikan delta V. Apa delta V itu? Delta V itu adalah sudut puntiran ya, sudut puntiran ulir ya, puntiran ulir. Nah, kemudian delta F ya, delta WF itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan minus F dikalikan dengan delta S teman-teman semuanya. Nah, kan delta V itu gini ya, delta V itu puntiran ke arah horizontal ya, yang
Nah, yang panjangnya PD ini. Nah, jadi gitu. Delta S itu yang ke arah miring, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah yang delta S ya. Maka nanti teman-teman semuanya, nah, delta S sama dengan apa? Delta S itu, atau gini ya, cos theta itu ya, itu sama dengan R delta V, ya kan? Atau D per 2 delta V dibagi dengan delta S, teman-teman semuanya. Sehingga nanti harusnya delta S itu sama dengan R delta V dibagi dengan cos theta, atau sama dengan D per 2 delta V per cos theta. Nah, sehingga nanti kita bisa masukkan ke sini, teman-teman semuanya. Ini sama dengan apa? Minus F D per 2 delta V cos theta. Nah, seperti itu. Delta V total harus sama dengan 0. Kenapa? Karena agar dia kondisinya setimbang ya. Jadi gitu. Sehingga kita masukkan saja ya. M delta V dikurangi F D per 2 delta V per cos theta ini sama dengan 0. Sehingga ini kita bisa mencoret delta V nya, dan kita nanti bisa mengakhiri dengan M sama dengan F itu adalah mu N D per 2 cos theta, teman-teman. Nah, mu D per 2 cos theta, N nya itu apa? N nya itu ini, N nya adalah 2 mg cos 30 derajat. Nah, di sini kita bisa menjadi mg akar 3 ya per cos theta. Nah, maka nanti jadinya adalah N itu adalah mg akar 3 per cos theta. Sehingga sama dengan apa? Sama dengan mu D mg akar 3 per 2 cos kuadrat theta. Nah, seperti ini adalah nilai M nya ya. Nah, tinggal kita menghitung berapa nilai M nya ini. Nah, jadi ini kita sebut sebagai virtual work, teman-teman semuanya. Ini delta W, delta bentuk kayak gini adalah virtual displacement ya, ataupun virtual. Kalau delta W nya adalah virtual work, kalau delta S nya itu adalah virtual displacement, jadi gitu. Nah, virtual work itu adalah usaha ketika displacementnya itu kita nggak ada sebenarnya, itu hanya imajinasi aja ini ya. Jadi contoh-contoh virtual itu ada di sini, saya ada beberapa contoh soalnya. Teman-teman bisa melihat ya, atau bisa mempause dan bisa melihat di sini. Ini contoh-contoh dari soal virtual work, di mana virtual work itu digunakan untuk menentukan ini ya, digunakan untuk menentukan gaya yang bekerja pada sistem itu. Jadi gitu, ketika sistemnya kompleks. Nah, biasanya sistem mekanis ya. Jadi gitu. Nah, di sini kita bisa menghitung ya, M itu sama dengan mu, yaitu mu adalah 0,2 dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan D nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 10 mm ya. 10 mm adalah 10 pangkat min 2 dikalikan dengan M adalah 2 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan 9,81 dikalikan dengan akar 3 gini ya, dibagi dengan 2 kali cos theta. Nah, cos theta itu berapa? Kita hitung ya. Cos theta itu berarti bisa kita lihat dengan PD ya. Ini kan theta. Ini theta. Ini X, ini PD, berarti sisi miringnya itu adalah X kuadrat plus B kuadrat D kuadrat, sehingga nanti kita peroleh nilai dari cos theta itu sama dengan PD dibagi akar X kuadrat plus B kuadrat D kuadrat, jadi gitu ya kan. Nah, ini cos kuadrat theta ya. Nah, cos kuadrat theta berapa nilainya? Kita bisa hitung. Ini nilainya adalah 3,14 dikalikan 10 aja ini ya, dibagi dengan X nya itulah 3 ya. X adalah perpindahan satu kali putaran, itu kan 3 ya. 3 kuadrat ditambah dengan 3,14 kuadrat kali 100 gitu ya. Oke, kayak gini. Ini kalau dihitung berapa ini? Coba kita hitung ya. Oke, baik. 3,14 dikalikan 10 ya.
dibagi dengan akar 9 ditambah dengan dalam kurung 3,14 ataupun 31,4 ya, 31,4 kuadrat. Nah, jadi adalah 0,995 ya, 0,995 teman-teman semuanya. Jadi ini adalah nilainya adalah 0,995. Sehingga ketika kita masukkan di sini maka ini bisa 2 bisa kecoret ya. 10 ini 2 bisa kecoret 1, berarti menjadi 10 kali 0,2. Bentar, mu-nya berapa mu-nya? Mu-nya 0,2 ya. 10 kali 0,2 adalah 2 ya. Sehingga kita peroleh nanti M-nya itu sama dengan 2 kali 9,81 dikalikan akar 3 dibagi 0,995 kuadrat, jadi gitu. Oke, jadi ini ya. Nah, sekarang coba kita hitung lagi. Oke, dalam kurung 2 kali 9,81 dikali dengan akar 3 dibagi dengan dalam kurung 0,995 kuadrat. Nah, gini ya, 34,32. Nah, 34,32. Jadi M-nya adalah sekitar 34,32 Newton meter. Dan yang paling mendekati itu berapa? Ya, inilah jawabannya, yang mendekati adalah yang A. Jadi gitu. Ya, tidak terlalu jauh lah. Oke, baik, jadi gitu ya. Jadi seperti itu, emang itu soalnya agak menarik ya di sini ya. Dimana di sini kita mengkorelasikan ya antara sigma F dan juga di virtual work, dimana virtual work di sini kita gunakan untuk menentukan nilai dari gaya torsi M. Seperti ini juga ya. Jadi ini ya, the principle yang soal virtual work tuh kayak gini, misalkan ini ya, the principle of virtual work requires that the total work of all external active force be zero for any virtual displacement consistent with the constraint. Thus, for a movement delta x, the virtual work becomes P delta x plus 2 mg delta h is equal to 0. Jadi ini ya sama dengan 0. Intinya virtual work itu harus sama dengan 0 gitu ya. Jadi sudah sesuai ya dengan teorinya. Jadi itu, ini adalah nomor 13. Oke, baik. Nah, jadi itu berkaitan nomor 13 ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan untuk nomor 14, 15 dan seterusnya di part selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.